selesai hype-nya anime itu habis. Beda sama One Piece. Dari zaman dulu sampai sekarang hype-nya nggak pernah habis. Si ceritanya ini punya nyawa. Banyak sekali hal-hal yang bersifat tabu. Di One Piece ini tingkat rasismenya itu cukup tinggi. Terus kita juga ada genosida di One Piece. Kemudian ada lagi human trafficking atau perdagangan manusia. Wanita di One Piece ini, mereka selalu memiliki tubuh yang ideal dan selalu digambarkan sebagai wanita cantik. Meskipun Oke, balik lagi di Anime Kane, kayak biasa sama gue Audi Himawan. Sama gue Valerian Gibor. Kali ini kita mau bahasin secara ringkas nih ya. Secara ringkas. Secara umum dan secara khusus dan secara luar biasa gitu ya. Kenapa lu harus nonton One Piece? Ya, ini merupakan sebuah alasan kenapa kita kebanyakan bahas One Piece nih untuk sekarang. Iya, dan kita menjadi salah satu orang yang terus ngikutin One Piece. Betul sekali. Karena hal-hal berikut ini juga gitu kan. Biarpun nama kita Anime Kane, tapi kita bahas One Piece. Secara mayor ya, secara mayor lebih banyak. Karena ini One Piece. emang menurut kita alasan-alasan ini patut untuk lu tahu dan lu harus nonton menurut kita. Karena ini seseru itu gitu loh. Iya, itulah yang menyebabkan kenapa episodenya begitu panjang, begitu banyak dan tetap aja ada yang mau nonton gitu ya. Betul. Karena hal-hal ini nih, ini menarik banget buat kita bahas. Oke. Sekarang kita akan bahas dari alasan umum dulu. Secara umum dulu ya. Secara umum dulu. Oke. Silahkan Bapak Udi. Alasan pertama apa tuh? Alasan pertama, kenapa kita harus nonton One Piece adalah ini merupakan salah satu anime untuk lu bisa masuk ke dalam situ dan selalu bisa diperbincangkan dengan orang lain. Oke. Jadi ini adalah anime yang ketika lu masuk ke pintu anime ini, One Piece ini, lu mau ngomongin sama istilahnya wibu yang baru atau misalnya orang lama misalnya, mereka akan kenal apa itu film-film seri-seri One Piece maupun sampai film-filmnya mereka akan kenal One Piece. Dan banyak banget itu episode yang bisa dibahas bareng. Iya. Betul. Gue setuju karena emang One Piece ini apa ya? Ibaratnya emang dia pun mulai itu kan dari tahun 99 setahu gue. Dari tahun 99. Itu pun animenya. Bukan manganya. Bukan manganya. Manganya lebih panjang lagi kan deh. Jadi menurut gua emang orang zaman dulu pun sangat mengenal baik anime One Piece ini. Iya, bahkan sampai beberapa saat-saat yang lalu tuh kalau nggak salah kayak Let's End Go dan lain sebagainya, One Piece, Naruto itu pernah ditayangin di TV juga kan? Let's End Go ya. Let's End Go ya. Apa Animal Kaiser, bukan Animal Kaiser apa? Banyak sih, banyak. Iya, banyak lah. Animal Kaiser mah main kartu dong, cu. Ini Bakugan. Bakugan. Yang kelereng Ya, itu. kelereng. Bukan kelereng, Pak. Itu lu lempar jadi naga dia. Itu kelereng Bakugan. kebuka ya. Iya. Kata temen gue, ngapain sih lu beli kelereng magnet? Besoknya dia beli. Ngikutin hype dia. Gitu, hai. Tapi abis itu, selesai hype-nya anime itu abis. Beda sama One Piece. Dari zaman dulu sampai sekarang, hype-nya nggak pernah habis. Betul. Bahkan tiap kali lu buka arc baru, ya di One Piece itu kan kita kenal ada arc-arc ya. Jadi dari awal mula si Luffy itu keluar dari gentong, dia ketemu Alvida, ketemu Zoro, sampai krunya selengkap ini, itu melewati berbagai macam fase-fase kehidupan gitu. Fase-fase kehidupan gitu ya. Mulai dari awalnya nggak bisa apa-apa, terus akhirnya bisa punya haki, bisa dari awalnya cuma bisa karet-karet doang sampai bisa gear 2, gear 3, gear 4 dan seterusnya gitu kan. Betul. Jadi emang anime One Piece ini itu sangat menarik untuk kita saksikan bersama. Dan terlebih pengenalan karakternya menurut gue, karakter developmentnya itu sangat menarik. Berbeda dengan anime-anime lain. Nggak berbeda banget sih, cuma dia tuh lebih dalam, lebih unik. Pendalamannya gitu. Betul. Ya. Makanya kenapa One Piece ini cocok untuk sebagai pintu ke dunia anime. Jadi lu mau bahas One Piece ini di kalangan manapun yang emang udah terbukti dia nonton anime ya, bisa cocok. Oke. Lanjut kita ke alasan kedua. Alasan kedua kenapa nih Pak kita nonton One Piece Pak? Alasan kedua kita nonton One Piece tuh ini cukup menarik ya, karena dia itu nggak ada seasonnya. Beda ya sama anime yang lain yang dimana
season 1 ke season 2 nih, ada jeda dulu nih kan. Ya. Ada jeda dulu, ada yang jeda sampai beberapa bulan, ada yang jeda sampai beberapa tahun. Betul. Bahkan gitu kan ya. Ya kayak itulah anime-anime yang Iya. bisa jadi gede-gede Titan itulah. Itu kan jeda seasonnya lama gitu ya. Ada aja yang nonton. Saya juga nonton. Iya, Cuma nggak saya sampai juga. season akhir. Ya, males nungguinnya. Kalau One Piece Anda hanya menunggu 1 minggu. Waduh. 1 minggu karena setiap minggunya ada episode baru gitu kan. Betul. Jadi dia itu nggak ada season meskipun ada beberapa anime yang nggak punya season juga. Tapi ya ini maksud gue kayak salah satu anime yang seru juga nih. Salah satu anime yang bisa lu nonton, disaksikan tiap minggu tanpa harus nunggu kira-kira season berikutnya kapan nih tayangnya ya? Apa 2 bulan lagi? Apa tahun depan gitu kan? Ya. Padahal bagus ya anime-anime lain yang ada seasonnya itu sebenarnya bagus. Bagus. Kalau dibikin kayak One Piece lebih mantap sebenarnya. Tiap minggu ada Iya. terus gitu kan. Benar-benar. Gue nonton ini kemarin. Apa tuh? Yomoshi Pedal. Yo Musi Pedal. Gue juga nonton Yo Musi Pedal. Itu yang lu rekomen kan? Iya. Gue nonton tuh. Seru banget season 1 Seru. season 2. Oke. Terus season 3 season 4 gue nonton lagi tuh. Itu udah beda ini setahu gue udah beda lomba. Heeh. Udah di next year-nya. Cuma nunggu season 5-nya itu kayak bertahun-tahun, Pak. Nah, gue tebak nih. Gue tebak ya. Ketika lu nonton sesuatu hal yang lama, season 1, season 2, lu masih berapi-api nih. Terus lu jeda nih, misalnya 6 bulan nggak nonton. Nonton season 3, rasanya tuh beda gitu. Rasanya beda. Gua Menggebu-gebunya tuh rasanya Nggak. beda. Gue dibanding rasa menggebu-gebunya ya, Heeh. lebih ke lupa. Iya, lupa kan? Lupa. Lu tau gak sih? Jadi season 4 dan 5-nya ini tuh dia tuh nyambung. Ah. Nyambung. Jadi masih satu perlombaan yang sama gitu loh. Hmm. Cuma karena selangnya berapa tahun, gue jadi kayak pas nonton season 5, gue nggak nonton season 4 lagi kan. Lupa. Masih mending lah. Satu perlombaan masih sama gitu ya. Mirip-mirip lah. Haikyuu juga gitu kan. Iya. Lagi satu pertandingan malah satu pertandingan yang sama, jadi beda season. Mau nggak mau kita harus nungguin season selanjutnya buat nonton pertandingan itu gitu kan. Ya keburu lupa juga gitu akhirnya. Itu tuh lucu banget kalau nonton kayak gitu ya. Karena kayak di anime tuh dibilang karakter tuh bilang kayak, iya kemarin gue baru aja menang nih dari si ini. Kapan kemarin bangsa? 6 bulan yang lalu. Cuma di story time-nya sih emang baru kemarin gitu. Padahal udah 6 bulan yang lalu gitu. Tapi bukan berarti kita menjelekkan anime lain ya. Iya. Anime itu tetap bagus juga untuk ditonton, cuma ya harus ada rasa untuk nunggu aja sih gitu. Betul. Dan tensinya terkadang menurun ketika kita menonton itu untuk kedua kalinya atau nunggunya lama gitu kan. Ya. Dan One Piece itu menyajikan hal ini gitu loh, hal yang berbeda. Jadi tensinya masih tetap ada Tensinya tetap dibangun. ada, tiap minggu ada Berarti kita udah selesai nih secara umum karena secara umum. One Piece itu ya menarik lah. Apalagi kayak lu orang-orang zaman sekarang nih suruh nonton gue pengen ngikutin anime nih, pasti di rekomennya One Piece. One Piece salah Dan satu orang-orang yang rekomendasi. baru pertama masuk ke dunia One Piece, ke dunia anime, nontonnya tuh One Piece dulu. Jadi mereka bahasnya sering bahas anime gitu loh. Dan emang ini tuh seru-seru banget. Jadi emang cocok banget untuk ngebahas anime secara keseluruhan juga gitu loh. Iya. Oke, sekarang kita akan masuk lebih mengerucut lagi nih, Di. Tentang One Piece-nya di dalam One Piece-nya lagi gitu ya. Di dalam One Piece. Jadi di dalam sebuah anime, di dalam ceritanya itu apa nih yang membedakan antara One Piece dengan misalnya bajak laut lain. Tapi kayak bajak laut cuma One Piece doang sih ya. Lu kenal nggak kira-kira ada anime lain terkait itu? Sebenarnya harusnya ada ya. Harusnya ada ya? Harusnya ada ya menurut gue. Cuma emang karena kita belum tahu ya. Mungkin belum tahu ya, atau mungkin juga kurang hype atau gimana. Betul. Yang kita kenal bajak laut ya One Piece. Betul. Atau mungkin misalnya ada anime bajak laut nih menarik gitu, boleh komen di bawah misalnya. Kita bakal compare sama One Piece. Iya, kita bakal nonton ya. Silahkan komen. Oke, kita mulai masuk dari alasan khusus yang pertama. Oke. Apa nih, Di? Alasan khusus yang pertama. Alasan khusus yang pertama ini world buildingnya oke nih. Oke. Dimana penciptaan akan sebuah Dunia. penciptaan akan sebuah cerita di dalam cerita itu sendiri. Iya. Apa namanya? Ibaratnya si ceritanya ini punya nyawa karena Betul. di dalam cerita terdapat kesinambungan bahasanya. Waduh. Yang Waduh. begitu kompleks ya di dalamnya. Begitu kompleks. Begitu kompleks. Betul.
Contohnya itu kayak gimana nih? Yang paling secara garis besar aja. Secara garis besar ya menurut gua dari world building One Piece ini, dia itu memiliki peta dunia yang jelas. Ada peta dunianya. Jadi Eiichiro Oda Sensei ini dia membangun dunia yang sebenarnya emang dia bikin sendiri gitu loh. Iya. Jadi di dalam peta dunia itu kalau kita tuh biasa ngomong globe. Nah, globenya ini itu dia dengan jelas dia membagi lautan dunia menjadi 4. Ya, dunia menjadi 4. Dan setiap lautannya ini bakal diarungi oleh si Luffy ini kan. Betul. Ini yang membedakan antara kalau misalnya kita nonton anime lain nih, Naruto misalnya. Mungkin bukan mungkin memang terpecah juga kan. Kayak misalnya ada desa Konoha, desa atau Sunagakure. desa Sunagakure misalnya, atau Avatar nih misalnya. Avatar ada negara angin, negara api, negara tanah misalnya. Nah, kalau di One Piece itu sendiri, semua negaranya ini akan dilalui oleh si Luffy dan memiliki kesulitannya masing-masing. Karena apa? Semakin menuju ke pulau yang semakin jauh, semakin sulit dia. Ya, betul. Itu gimana tuh? Jadi gini, untuk bagi beberapa orang ya yang ngajak gue ngobrol nih, bagi yang belum nonton One Piece, itu mereka merasa kenapa sih One Piece itu terlalu lama. Bahkan ada yang bilang kayak One Piece itu bertele-tele gitu loh. Jadi ibaratnya tujuannya tuh nggak sampai-sampai. Oh iya betul. Padahal ini gue jelasin ya. Ini bukan menggurui tapi gue akan menjelaskan sedikit. One Piece itu jadi untuk mendapatkan One Piece itu Luffy harus melewati beberapa pulau tadi. One Piece itu sebenarnya One Piece itu apa sih? One Piece itu sebenarnya apa sih? One Piece itu harta karun. One Piece itu harta karun yang ada di sebuah pulau, di mana pulaunya ini nggak semua orang tahu ya. Betul. Ibaratnya kalau banyak orang bilang pulau ini tuh ada di pulau terakhir. Jadi ini secara singkat aja ini karena emang agak rumit. Jadi dunia One Piece itu dibagi 4. Iya. Dibagi 4 sama satu tembok yang benar-benar gede. Jadi tembok yang atasnya nggak tahu di mana, bawahnya nggak tahu di mana. Itu namanya red line. Lalu setelah red line itu secara menyamping lagi, secara bersilangan itu ada Grand Line dan New World. Dan mereka untuk masuk ke situ itu rumit banget. Jadi mereka harus melewati semacam arus deras yang untuk melewati red line sampai akhirnya masuk ke tengah-tengah itu. Gitu. Sementara empat sisi ini yang kebagi 4 ini itu disebutnya lautan-lautan biasa. North Blue, West Blue, East Blue, South Blue. Nah, kayak gitu. Perjalanan Luffy itu dari East Blue masuk ke Grand Line. Grand Line itu adalah tempat pertama yang lu kunjungi setelah lu melewati tembok tadi, Red Line. Baru setelah lu melewati Grand Line, itu kan ada banyak pulau. Nah, Luffy itu melewati itu semua. Melewati itu semua, dia lewat di ujung sebelah sana nih. Misalnya tadi kita masuk Red Line dari sini. Di ujung sebelah sini itu ada pintu lagi. Entah lu ngelewatin dari atas si tembok red line itu atau dari bawah. Betul. Kalau dari bawah itu biasanya ilegal. Itu dia akan memasuki dunia manusia ikan. Dunia manusia. Pulau manusia ikan itu ada di bawah red line. Dan dia setelah masuk ke situ, dia akan naik lagi, masuk ke bagian sisi bawahnya sini. Kalau tadi kita lewat sini Grand Line, bawahnya sini New World. Dan pulau terakhir itu ada di ujung sini nih. Jadi lu nggak bisa, kalau lu melewati red line, lu akan lewat ke atas, nggak mungkin ke bawah. Gitu. Jadi istilahnya kayak yang dijelasin Gibor tuh misalnya nih, kita main benteng nih ya, misalnya. Jadi ini wilayah kita. Kalau kita berhasil ngelewatin istilahnya bendungan gitu ya, ada bendungan. Kalau kita berhasil ngelewatin bendungan, itu udah beda peta lagi tuh. Di situ misalnya ini East Blue nih, kita lewatin nih, ada bendungan, kita lewatin nih. Bendungan ini tinggi sekali. Ketika kita lewatin itu, kita udah masuk ke wilayah Grand Line. Kan? Grand Line, Ketika ada bendungan lagi di depan, ketika kita berhasil ngelewatin bendungan itu, kita udah masuk ke
New World. Betul. Gitu kan. Jadi ada pembatas nih istilahnya. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke situ, dan setiap kali kita masuk pun kompas itu nggak semuanya jalan. Kompas yang dipakai di East Blue, di North Blue dan sebagainya, Betul. ketika masuk di Grand Line itu udah nggak jalan. Karena cara untuk kita tahu dari satu posisi ke posisi lainnya adalah dengan cara mengisi istilahnya kan, mengisi si log post atau kompas itu, Untuk log kompas post untuk di New World. untuk di Grand Line. Grand Line. Gitu. Jadi beda sendiri, kompasnya tuh beda. Dan kompasnya ini tuh nggak kayak biasanya. Jadi sebenarnya di Grand Line itu jajaran-jajarannya itu ada misalnya 3 pulau sejajar. Anggaplah 3 pulau sejajar. Iya. Lalu log post itu mengarahkan kita bebas kemana dia. Bebas masuk ke pulau pertama. Habis dari pulau pertama, log post itu muter lagi. Dari 3 ini, tadi kan pertama 3 di depan. Iya. 3 yang bagian kedua itu beda lagi tuh log postnya, bisa ngarahin ke kiri, lurus atau ke kanan. Nah, jadi bedanya di situ. Jadi lu misalnya dari pulau yang sama, log post lu ngarah kemana, itu bisa beda jalan gitu. Iya, betul. Pada akhirnya itu nyambung ke pulau setelahnya gitu kan. Betul. Nyambung ke pulau setelahnya. Itu ini spoiler sih. Nggak usah. skip. Jadi enggak, ini secara singkat ya. Intinya habis dari Wano, Luffy, Law sama Kid itu sama-sama beranjak dari Wano, tapi ke pulau yang berbeda. Gitu. Nanti Law akan ketemu siapa, Kid akan ketemu siapa, Luffy akan ketemu siapa gitu. Karena log postnya ngarahin ke jalan yang berbeda. Tapi kan Zoro nggak bisa baca peta nih. Kira-kira ngikut siapa dia? Ngikut siapa dia? Nggak tahu. Gue pikir sih dia ngikut Kaido ya. Oh gitu, aduh. Bahaya juga tuh. Oke. Lanjut. Jadi world buildingnya tuh sedemikian rupa membuat peta. Atau misalnya masih bingung gini deh, kita kan di dunia nyata nih ada benua ya, benua Asia, benua Afrika, benua Amerika. Dari benua Asia misalnya mau ke benua Afrika itu kita nggak bisa tinggal jalan lurus misalnya, karena ada sebuah bendungan tinggi besar di mana kita harus loncat ke bendungan itu untuk bisa tembus ke Afrika. Contohnya begitu kan, seperti itu. BTW bagi kalian nih yang misalnya punya pertanyaan kayak kan ini kan dunia gini, terus dia ada red line nya gini, muterin tembok besar ini muterin. Kan si Grand Line sama New World kan begini kan. Kenapa nggak langsung aja dari North Blue ke situ? Karena temboknya cuma satu gitu doang. Jadi Grand Line sama New World itu ditutupi sama namanya Calm Belt. Calm Belt itu kalau bahasa Indonesianya adalah sabuk yang tenang. Maksudnya tuh apa? Jadi dia tuh ngiterin bumi dan itu tuh lautnya tenang. Jadi lautnya tuh nggak bergerak sama sekali. Iya. Jadi kalau lu masuk situ, lu nggak akan bisa gerak apa lu. Gitu. Dan di situ itu adalah lautan paling berbahaya, Calm Belt. Karena pusatnya makhluk-makhluk Ya. ini ya, bawah laut ya. Betul, Sea King namanya. Iya, Sea King. Jadi gitu. Tapi yang emang paling menarik Rayleigh, Pak. Rayleigh Berenang, Pak, berenang dong. Berenang lewatin Calm Belt gitu. dong. si Aokiji juga Bapak. menarik, Pak. Aokiji. Naik sepeda. Naik sepeda dong, naik sepeda. Naik sepeda. Apalagi nih? Belum ada ya gitu misalnya selancar gitu. Atau skyboat gitu. Tapi ada kapal yang menarik nih. Ini intermezzo ya. Ace, kapal Ace. Kapalnya es. Jadi dia pakai kekuatan api diinjak keluar apinya. Itu kayak Oh selancar. iya, bisa. Yang gue bingung duduknya gimana. Capek. Capek. Iya. Aduh, ya udah oke next. Benar. Jadi selain peta dunia, world building dari One Piece ini termasuk dengan tatanan dari pemerintahannya atau Tatanan sistem pemerintahan. pemerintahannya. Ini panjang banget ya tata pemerintahannya ya. Ibaratnya kalau di dunia nyata tuh ada presiden. Di bawahnya presiden itu ada Wakil presiden. wakil presiden. Di bawahnya Menteri-menteri. wakil presiden ada menteri-menteri, terus ada DPR dan lain sebagainya. Ya. Di bawah itu baru ada kepolisian misalnya. Ya. Tapi kepolisian dipecah lagi sih ke kalau di Ya. negara-negara kita kan kepolisian itu masuknya lebih ke arah apa sih istilahnya? Lebih ke arah Nggak tahu.
Bukan pemerintahan, Pak. Oke. Balik lagi nih. Dari situ kan ada gubernur, terus bawahnya ada dari Bupati. gubernur ada bupati, ada wali kota, ada Ya. DPR dan DPR, ada RT RW dan sebagainya. ADS, Jadi intinya tuh ada sistem pemerintahan. Yang jelas. Nah. Dijelaskan secara rinci oleh Oda Sensei. Itu juga berlaku di One Piece gitu kan. Tapi One Piece ini menariknya adalah sistem pemerintahan dia nggak cuma satu negara. Kalau tadi kan kita bahas negara. Sebuah apa ya, lingkup wilayah gitu loh. Iya. Kalau di One Piece itu pemerintahan secara dunia, secara global, secara semua dunia dari East Blue, North Blue segala macam itu tadi diatur oleh pemerintah dunia namanya. Iya. Tahu di One Piece itu sebutnya World Government. Dimana di tahta paling atas itu ada, harusnya dikosongin tapi ada yang namanya Im-sama. Im-sama. Lalu Gorosei. Lalu di bawahnya Gorosei ada ini Tenryubito. Tenryubito. Walaupun Tenryubito ini bukan specifically pemerintah ya atau apa ya, tapi mereka tuh punya kuasa gitu. Pemikiran gue ya, lu punya duit, lu punya kuasa. Kuasa. Lalu masuk ke headnya, masuk ke fleet admiralnya gitu-gitu lah. Dan Sampai di One Piece ini angkatan laut ini masuk ke pemerintahan ya. betul. Beda sama di negara kita di mana kepolisian atau misalnya tentara itu tidak masuk ke dalam pemerintahan tapi ke instansi yang berbeda gitu kan. Oke. Lalu di sini selain tatanan pemerintahannya, mereka itu ada juga sistem namanya Shichibukai atau Yonko. Kalian biasanya yang udah nonton One Piece harusnya tahu, tapi bagi yang belum nonton, jadi Shichibukai itu adalah semacam penengah antara bajak laut dan marin, angkatan laut. Jadi dia itu adalah bajak laut yang mendukung pemerintah. Jadi kalau misalnya ada pemerintah mau perang, itu Shichibukai harus bantuin pihak pemerintah. Iya, dengan kata lain gini sebenarnya. Shichibukai ini adalah bajak laut yang dipilih oleh pemerintah. Kalau alasannya, gue lupa kata Fujitora atau siapa gitu. Fujitora juga merupakan salah satu admiral di One Piece yang ingin menghapuskan Shichibukai kan. Betul. Shichibukai ini dianggap sebagai bajak laut yang punya istilahnya power nih. Jadi sama Marine itu dia diangkat sebagai Shichibukai agar mereka bisa bekerja sama. Jadi untuk mengurangi rasa berbahaya itu. Betul. Nah, sisi positif yang didapat oleh Shichibukai adalah mereka bebas tuh mau ngapain aja. Nah, karena mereka ibaratnya invisible di mata marin. Iya. Karena mereka dianggap ya udah kita udah temenan gitu loh. Jadi ibaratnya kayak ya misalnya lu Kita udah hope. website judi terus ada backingan polisi gitu. Lu berbuat kejahatan terus ada backingannya gitu. Episode ini agak berbahaya. Secara garis besar kan begitu. Iya, Oke, kita lanjut nih. Oke, lanjut. Dan jadi world building itu Bentar, belum kelar. Yonko itu apa? Yonko belum kelar. Tadi Bapak baru ngomong Shichibukai dan Yonko. Yonko-nya belum kelar. Oke, jadi Yonko itu adalah pihak dari bajak laut yang memiliki kekuatan perang yang cukup besar. Jadi dia syarat menjadi Yonko adalah dia itu harus punya banyak teritori. Banyak teritori. Dia punya banyak teritori dan dia punya armada yang cukup besar. Ya. Dan dia memiliki kesempatan untuk bisa berperang melawan marin. Jadi istilahnya tuh kayak kalau kita nonton film-film tentang geng El Pacino gitu-gitu kan. Mereka ada gengnya nih, family-nya siapa, The Godfather gitu, family-nya siapa. Yang semakin punya banyak istilahnya pengikutnya, itu dia kekuasaannya tertinggi kan. Nah, 4 kekuasaan tertinggi ini disebut Yonko. 4 apa 5 ya? Apa? Yonko tuh. Yonko itu 4. Jadi 4. Di Jepang itu Yon itu artinya 4. Yonko. Ko itu setahu gua kaisar. 4 kaisar yang ada di dunia One Piece. Cuma karakter ini dia berhasil melumpuhkan beberapa bajak laut ternama, apalagi si Shichibukai yang udah bergabung dengan marin itu, dengan angkatan laut, banyak dihancurkan oleh beliau.
Maka dari itu dia dianggap suatu bahaya bagi angkatan laut. Makanya dia digadang-gadang sebagai kaisar kelima. Tahu namanya Goko. Go itu dalam bahasa Jepang 5. Go. Nah, barulah habis itu dia masuk ke Wano Arc. Ya, Mengalahkan 2 Yonko sekaligus. Gitu. mantap sekali. Oke, kita akan next ke alasan khusus yang berikutnya nih. Alasan keempat. Alasan keempat. Ini bisa panjang lagi nih. Ini bisa panjang sekali. Jadi Ini aja gue udah nggak tahu ini berapa menit video kita. Ini udah gak tahu ini berapa menit. udah videonya. banyak. Apalagi banget. bahaya ya tadi. Iya, bahaya. Banyak topik yang bahaya. Oke. Iya. Next, alasan berikutnya, alasan keempat dari umum tadi 2, khusus itu udah, ada alasan pertama nih, alasan kedua yang khusus. Yaitu One Piece itu memiliki pembahasan topik yang dewasa. Pembahasan topik yang dewasa. Maksudnya apa pembahasan topik yang dewasa? Bukan yang dewasa enak-enak ya. Apa tuh yang enak, Pak? Waduh. Oh, nontonnya enak gitu, Nontonnya Pak. enak. Nonton One Piece Sambil enak. makan Indomie, Iya, ya kan, gitu. enak. Ya Indomie kalau mau kontak sini apa ya. Iya. Oke. Jadi begitu. Oke. Pembahasannya dewasa sekali karena banyak sekali hal-hal yang bersifat tabu. Betul. Bersifat tabu ini dengan kata lain, suatu hal tabu itu gimana sih? Suatu hal yang secara nggak enak nih untuk diungkapkan secara langsung, tetapi nggak lazim itu, nggak lazim menyimpang. gitu ya, menyimpang. Tetapi sebenarnya ada di dunia One Piece maupun di dunia nyata. Betul, karena banyak anime-anime yang nggak secara rinci membahas ini. Misalnya pun ada anime yang membahas ini, itu pun hanya berfokus pada 1 atau 2. Sementara One Piece banyak banget. Banyak sekali. Topik pembahasan tentang hal-hal tabu ini banyak banget. Contohnya apa Kita mulai. Yang pertama deh. Rasisme dulu dah ya. rasisme. Jadi di One Piece ini tingkat rasismenya itu cukup tinggi. Rasismenya tinggi. Rasisme ini bukan, kalau di sini bukan warna kulit gitu ya. Nah, jadi dia tuh penggambarannya bagus. Penggambarannya beda. Jadi Oda ini menggambarkan bagus tentang rasisme. Karena kalau warna kulit mungkin si Oda juga bisa dituntut gitu oleh pemerintah dunia sekarang. Betul. Rasismenya beda nih. Dia menggambarkan sesuatu hal tanpa menyinggung dunia nyata. Betul. Yaitu rasismenya kayak gimana nih kira-kira? Contohnya adalah ada manusia, ada spesies lain selain manusia. Nah, jadi bukan manusia yang sama-sama kayak manusia nih. Kayak Betul. misalnya warna kulit gitu. Enggak, ada juga sih warna kulit beda juga. Tapi itu bukan fokus utama. Tapi itu bahkan nggak ada rasismenya menurutku. Iya, itu bukan fokus utama. Bayangin Luffy sama Usopp. Wah, itu kan nggak ini. Bahkan Usoppnya sekarang kulitnya jadi putih. Iya. Nico Robin kulitnya jadi putih. Iya. Waduh. Oke, jadi ibaratnya gitu ya. Jadi sekarang ini mereka itu membahas tentang spesies lain selain Spesies manusia. Contohnya manusia ikan. Manusia ikan. Manusia ikan itu nanti ini akan ada sambungannya dengan hal tabu berikutnya, yaitu perbudakan. Bahkan karena saking rasisnya, manusia ikan ini dijual untuk dijadikan budak oleh yang namanya Tenryubito tadi, manusia-manusia manusia-manusia sampah yang dijadikan memiliki kekuasaan gitu loh, karena dianggap dewa. Gitu. Tuh, oke, rasisme. Selain itu apalagi Terus kita juga ada genosida di One Piece. Genosida. Genosida, gimana cara menggambarkan sebuah genosida dalam sebuah anime? Gimana tuh? Jadi genosida ini kita bisa lihat di kejadian Ohara. Kejadian Ohara. Ohara ini itu merupakan kampung Desa tempat halamannya tinggalnya si Robin. Nico Robin. Kelahirannya Nico Robin. Di desa ini itu merupakan desa para arkeolog atau sejarawan. Jadi mereka itu mempelajari sejarah. Sementara sejarah itu ada yang ditutup-tutupi oleh pemerintah dunia. Iya, betul. Karena pemerintah dunia nggak ingin tahu. Karena memiliki rahasia yang sangat besar nih. Jadi dianggap sangat mengancam pemerintah dunia. Makanya satu pulau ini mau dihabisi generasinya. Gitu. Sebenarnya bukan karena itu juga sih menurut gua ya. Tapi karena emaknya Nico Robin ini orangnya GG nih. Dia emang sengaja pengen ibaratnya tuh kayak Christopher Columbus gitu ya, mengelilingi dunia gitu di One Piece untuk mencari sejarah-sejarah yang tersembunyi itu gitu kan. Untuk mencari sejarah-sejarah yang tersembunyi hingga pada akhirnya
emaknya si Nico Robin ini kan termasuk dianggap berbahaya nih sama pemerintah. Betul. Pemerintah mencari tahu lah bahwa mereka berasal dari pulau itu. Akhirnya Betul. pulaunya yang dihancurkan. Betul. Mereka sebenarnya menghancurkan pulau itu, mereka tuh ingin ngetek Nico Robin sebenarnya kan. Bahkan hingga detik ini pun Nico Robin tetap diincar. Enggak, kebalik. Yang mana nih? Yang mana nih yang terbalik nih? Enggak, maksud gue gini. Jadi mereka itu nyerang itu emang untuk menghabisi satu bahkan nggak cuma satu generasi tapi beberapa generasi itu mau dihabisi. Jadi nggak akan ada lagi arkeolog atau sejarawan yang kepo sama pemerintah dunia. Cuma Nico Robin berhasil lolos. Iya. Nico Robin adalah satu-satunya orang yang lolos, karena itu pun dibantu kan. Iya, Dibantu sama salah satu anggota angkatan laut, Jaguar de Saul sama Aokiji. Dari sisi Dari sisi. Oke. Dia itu dibantu kabur, makanya Nico Robin itu masih umur 8 setahu gua. 8, dan dia satu-satunya yang kabur, makanya dia dikasih nilai bounty itu dari kecil. Dari kecil dia udah punya bounty. Punya bounty yang cukup besar. Karena memang jadi incaran pemerintah. Jadi biasanya bounty itu dikasih untuk yang pemerintah merasa takut atau merasa bahaya, merasa mengancam pemerintahan dunia. Iya. Bukan hanya tentang kekuatan ya, seberapa kuat orang makanya dilihat dari bounty itu nggak juga, tapi seberapa berbahaya. Makanya bounty terbesar yang dipegang di dalam dunia One Piece sekarang itu adalah Monkey D. Dragon. Monkey D. Dragon ini dianggap manusia paling berbahaya di dunia saat ini bagi pemerintah dunia. Makanya bounty-nya paling besar. Oke, next. Oh, sabar, kita cerita dulu genosida gimana. Genosida gimana? Jadi di pulaunya Robin ini itu ada namanya Buster Call. Buster Call itu adalah tombol yang kalau dipencet dan orang ibaratnya ini nih mau pulau ini nih mau dihabisin nih. Pulau ini mau diratakan, di bumi hanguskan, itu dipencet tombolnya. Lalu angkatan laut yang sangat banyak dengan kapal armada udah kayak mau perang, itu datang. Itu namanya Buster Call. Jadi call untuk memanggil armada-armada ini. Lalu mereka yang nggak bersenjata, yang nggak siap dengan perang, armada-armada ini langsung menembakkan meriam yang sangat banyak secara beruntun sekali. Jadi dari ribuan kapal ini nembakin semua meriam ke dalam satu pulau, di mana pulau ini akan hancur sampai habis pokoknya gitu. Oke. Jadi itu genosida. Jadi benar-benar di bumi hanguskan satu pulau. Itu menurut gua gila banget sih. Iya. Kayak pemerintah dunia tuh gila. Oke. Next apa di? Ada lagi perbudakan. Perbudakan. Tadi kita udah sempat Perbudakan singgung ini ya. Lumayan hal yang banyak terjadi di One Piece nih ya. Ya. Baik dari segi apa sih istilahnya, Tenryubito-nya, maupun dari segi sejarahnya di One Piece. Banyak sekali perbudakan nih di sini. Bahkan yang menarik ya, kalau tadi kita bisa melihat bahwa manusia itu memperbudak manusia ikan. Akibat manusia ikan yang sangat marah terhadap manusia-manusia yang memperbudak mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk berlayar ke suatu pulau. Mereka berlayar ke suatu pulau, mereka tinggal di pulau itu. Dia tahu nih pulau ini jauh dari jangkauan pemerintah dunia. Mereka tinggal di situ dan menjadi penguasa dan memperbudak manusia. Jadi dia bikin sesuatu di situ, menciptakan sebuah kastil yang tinggi sekali di situ. Waduh. Di mana mereka istilahnya menangkap para manusia yang ada di situ, Iya. dan dijadikan budak sebaliknya gitu ya. Gitu. Karena kemarahan dia terhadap manusia, akhirnya dia itu justru memperbudak lagi manusia yang lebih lemah, yang jauh dari jangkauan pemerintah dunia. Jadi nggak kelihatan nih aksi busuknya nih. Ini bergila. Iya. Oke. Next. Kemudian ada lagi human trafficking atau perdagangan manusia. Nih. Ada di sini. Yang mana nih? Yang mana nih? Ini bawa lu persis nih. Iya nih. Iya kan? Iya. Jadi perdagangan manusia ini itu mirip-mirip sama, ada hubungannya lah sama perbudakan tadi. Jadi mereka dijual untuk diperbudak. Ketika ditangkap, dijual, kemudian dijadikan budak ya. Betul. Jadi ada hubungannya. Dan
ini tuh nggak cuma satu dua lah, human trafficking tuh banyak sekali. banyak sih di One Piece, dan itu menurut gue gila juga sih, hal-hal tabu yang nggak seharusnya orang itu begitu care gitu loh. Tapi sekarang Oda itu memperlihatkan sisi buruk dari dunia itu gitu. Menurut gue gila sih Oda ini, hebat banget, world buildingnya oke, dan dia memasukkan benar-benar aspek-aspek kejahatan yang manusia bisa buat ke dalam dunianya dia. Nah, kemudian nih ketika di human trafficking kan ini dijual nih mereka nih. Betul. Emangnya mereka nggak bisa ngelawan gitu, bro? Kenapa sih mereka sama pemerintah atau sama siapapun itu mereka nggak bisa minta bantuan atau mereka nggak bisa ngelawan gitu? Kenapa tuh kira-kira? Karena gini ya guys ya. Ini nggak jauh beda ya dengan dunia ini ya. Gimana tuh, Gan? Ada ya. Agak berbahaya emang nih episode ini anjing. Jadi ada oknum dari angkatan laut itu sendiri yang ikut campur, ikut membantu dari kejadian-kejadian tabu ini ya. Kita lihat ya, mirip-mirip lah ya dengan di Wakanda, di negeri Wakanda ini ya. Iya, negeri Black Panther gitu ya. Mengerikan sekali guys. Oke, saya juga takut ya, jadi kita lanjut aja. Oke, Pak. Kemudian ada eksperimen terhadap manusia, Pak. Eksperimen terhadap manusia, Pak. Eksperimen terhadap manusia ini juga gila sih, karena apa ya, di dunia nyata itu gue sempat kemarin baca sih, di TikTok pun ada yang nge-share itu. Eksperimen terhadap manusia itu gila banget. Tapi di One Piece itu menurut gue lu akan bisa lebih jelas untuk melihat. Contohnya itu kalau kalian nonton di arc Pang Hazard. Di arc Pang Hazard, gue inget di Pang Hazard ini merupakan salah satu arc yang gue kurang suka karena di sini fight-nya kurang, ada fight-nya tapi nggak sebanyak misalnya lawan Doflamingo ya. Dan di Pang Hazard ini ketika kita lihat nggak lawan Doflamingo sih. Lawannya Caesar. Ketika lawan Doflamingo cuma lebih asik aja buat saya. Di lawannya Caesar ini. Enggak, ini gue potong ya. Iya. Doflamingo itu kan lawannya sama Aokiji. Yang mana nih? Di Pang Hazard. Jadi Jadi Doflamingo datang itu untuk menghabisi Smoker. Lalu ternyata di situ masih ada Aokiji. Enggak, bukan. Maksud gua Doflamingo ngelawan Luffy, Pak. Oh. Bukan yang gitu, saya mikir tuh jadi lawan Aokiji. bukan pasti Pang Hazard ya, bukan. Bukan. Efek malam ya. Beda. Oke. Beda, Pak, beda. Nah, di Pang Hazard ini memang lebih banyak kita disudutkan pada penelitiannya siapa Caesar namanya? Clone. Caesar Clone itu sendiri, di mana Caesar Clone ini melakukan penelitian terhadap manusia maupun terhadap hal-hal lain manusia sih khususnya ya sebenarnya. Caesar Clone ini ada anak-anak kecil yang dikasih gue nggak tahu dikasih apa ini ya. Dikasih permen, tapi Dikasih permen permen. ini Kayak ibaratnya narkoba ada sebenarnya. narkobanya. Iya. Dan itu gue lupa ya dia sebenarnya mau mencapai apa dari eksperimennya, tapi hasilnya tuh sangat buruk bagi anak-anak ini. Anak-anak ini kecanduan, Cok. Anak-anak ini kecanduan dan ukuran tubuh mereka jadi nggak normal. Betul, jadi nggak normal. Jadi waktu pertama kali gue gue nonton nih Arpang Hazard, aneh banget kenapa ada bayi tapi segede raksasa gitu loh. Apakah ini bayi raksasa? Tapi ternyata bukan. Emang seharusnya bayi. Emang itu harusnya bayi. Anak kecil gitu loh. Cuma karena dia dikasih permen yang isi narkoba tadi, itu memiliki efek samping. Badannya jadi nggak normal. Iya, dan si anak ini diiming-imingi bahwa kamu harus makan permen ini gitu supaya apa? Supaya kamu sembuh. Kamu ini lagi sakit. Betul. Jadi pada Itu gila. akhirnya anak-anak ini mau nurutin aja gitu kan. Dan akhirnya kecanduan gitu. Mereka berpikir bahwa mereka sakit, sebenarnya mereka nggak lagi sakit. Mereka Mereka lagi dikasih makan eksperimen. permen dan mereka kecanduan akan permen itu, di mana tubuh mereka dijadikan bahan eksperimen. Itu gila banget sih. Oke. Berarti segitu ya alasan khusus dari kita. Iya. Alasan umum udah 2, alasan khusus 2. Ada lagi. Itu udah cukup banyak lah. Banyak sih alasan. Ini Udah nggak tahu nih udah berapa menit kita ngomong. Iya, udah 40-an menit kali ya. Oke. Ada satu alasan lagi nih
honorable mention dari Honorable mention kita berdua. gitu. Honorable mention. Kalau kata orang apa? Last but not least. Jadi alasan ini itu merupakan alasan yang nggak termasuk umum dan nggak termasuk dalam alasan khusus. Tapi emang menurut kita beberapa orang setuju. Bahkan sampai kenapa ada banyak orang yang cosplay One Piece, terutama perempuan ya dalam hal ini. Karena ini sangat mendukung sekali nih pembahasan kita kali ini nih. Silakan dipertunjukkan. Bapak Saudara Valerian. Apa ini? Kita nggak usah sebut Oh apa. gitu. Tapi kita sebut apa. Oh, Jadi bukan kenapa. Bukan kenapa. Biasanya kan alasan kenapa. Tapi Alasan ini kenapa? apa? Apa gitu. Ini adalah Nami dan Mami Robin. Oh Wah. gitu. Kenapa harus Nami dan Mami Robin nih, Pak? Karena itu menggambarkan wanita secara keseluruhan dan itu paling banyak screen time-nya. Oh iya, One jadi Piece. di mana si Oda ini membentuk wanita di One Piece ini, mereka selalu memiliki tubuh yang ideal dan selalu digambarkan sebagai wanita cantik. Meskipun nggak ada juga sih yang nggak cantik. Cuman pada akhirnya ada beberapa yang di adjust itu, di upgrade, kayak misalnya Alvida menjadi lebih cantik kayak gitu kan. Enggak, misalnya. tapi gini. Ini disclaimer ya. Oda itu membuat semua wanita cantik. Ah, Cuma dia itu pintarnya adalah kalau emang ini orang menurut dia memiliki kepribadian yang buruk, itu dibuat jelek. dibuat jelek. Tapi selalu ada momen di mana wanita ini memiliki badan yang bagus. Contohnya Big Mom. Big Mom. Big Mom itu badannya sekarang gede banget. Ini mohon maaf. Tapi waktu semasa dia berjaya, semasa dia bersama Rock Pirate, badan dia Badan dia bagus banget. Ketika dia masih muda, badan dia bagus banget. Ada lagi Siapa? Shinobu. Shinobu betul. Ketika dikasih lihat gambaran yang sekarang bahwa dia udah berumur, badannya jadi gemuk dan pendek. Iya. Ketika dia masih muda itu benar-benar beda berderajat-derajat sebaliknya tuh. Dia digambarkan sebagai perempuan yang tinggi, kemudian cantik, badannya bagus gitu kan. Betul. Sama kayak Mother Carmel. Mother Carmel. Mother Carmel. Terus kita bisa lihat kalau kalian udah tahu sedikit spoiler tentang Miss Buckingham Stussy. Miss Buckingham Stussy. Oke, jadi segitu aja dari kita untuk video kali ini. Cukup lah ini, lumayan banyak Pak. Iya. Jadi begitu ya guys, jangan lupa nonton One Piece karena ada Nami dan Mami Robin. Oh gitu. Itu dari kita. Kalau saya sih suka yang di Alabasta. Oke, Oke. udah itu aja. Sekian dari kita. Azas. Azas.